Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3 pembelajaran 4. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 157. Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan Bahari nenek moyang dari ayahnya. Ia pun spontan menyanyikan lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Mari anak-anak kita bernyanyi bersama. Nenek moyangku orang pelaut, gangguan mengarung dua samudra, menerjang ombak tiada takut, menangkul badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Sekarang silakan buka buku paket kalian halaman 158 dan dengarkan penjelasan berikut. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir Pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut, kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Yang pertama, lamba atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM.
Dan yang kedua, palari merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lambat. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau, namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang merupakan fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Show Sharks. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan bukan? Perhatikan buku paket kalian halaman 161, ayo membaca. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 ini menyebabkan Indonesia ini beragam budaya bangsa Indonesia. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di 13.000 pulau dan memiliki karakteristik masing-masing. Salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan suku bangsa lain juga berbeda-beda. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia diantaranya keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, kemudian yang ketiga keberagaman religi, dan yang keempat adalah keberagaman seni dan budaya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita, misalnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam bidang pariwisata akan memperbanyak devisa negara. Adapun dampak dari segi kebudayaan yaitu karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia ini lebih mengenal budaya asing. Kemudian yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Ayo mengamati halaman 163. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil percampuran atau peleburan dengan budaya luar negeri. Perhatikan gambar berikut yang menunjukkan tentang budaya asli Indonesia ataupun budaya peleburan dengan budaya luar negeri dan penjelasannya. Anak-anak, silakan kalian baca teks bacaan halaman 164 dan 165. Anak-anak, jangan jadikan keberagaman menjadi suatu perpecahan, tetapi layaknya seperti papan catur yang tidak bisa terpisahkan meskipun terkotak-kotak. Baik, selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.